Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hamabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam syariat Islam, akidah itu adalah sesuatu yang sangat penting, kaum muslimin. Ibarat bangunan, ya, akidah itu adalah pondasi. Kalau pondasi sebuah bangunan itu baik, maka bangunan yang di atasnya itu bisa berdiri dengan kokoh dan memiliki kualitas yang baik. Tapi kalau sebuah pondasi bangunan itu buruk, ya, maka bisa dipastikan bangunan yang berdiri di atasnya itu tidak akan baik dan bisa dipastikan dia akan mudah runtuh. Ya. Karena memang pondasinya nggak baik, kaum muslimin. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalau dipahami dengan baik, ya, maka insya Allah pemahaman agama seseorang itu akan baik. Tapi kalau pemahaman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dipahami dengan pemahaman yang menyimpang, maka bisa dipastikan pemahaman agama orang tersebut, ya, itu 99,9% menyimpang. Sebagai contoh, kaum muslimin, ya, ada orang-orang yang memahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu tercipta dari cahaya. Sementara di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya manusia ini diciptakan dari tanah, bukan dari cahaya. Kalau malaikat, iya dari cahaya. Ya. Sehingga kalau orang-orang yang memiliki pemahaman bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari cahaya, itu pasti pemahaman agamanya menyimpang, kaum muslimin. Ya. Salah satunya ada seorang yang selalu berkoar-koar mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi orang ini menyebarkan akidah-akidah yang menyimpang, menyebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari cahaya. Ya, coba lihat videonya, kaum muslimin. Gue sebagai seorang muslim itu meyakini laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru gue, maka gue gak akan kenal Tuhan gue. Karena Tuhan itu kan maha tak terbatas, ya. Dia tidak bisa dipahami kecuali oleh sosok yang dia pilih untuk bisa memahami dia, yaitu Nabi Muhammad yang dipilih, yang diciptakan dari cahaya Tuhan itu sendiri, yang diciptakan dari cahaya Tuhan itu sendiri. Ini sudah sangat menyalahi akidah. Diciptakan dari cahaya. Nah, kaum muslimin, ya, ini akidah orang ini akidah yang sangat menyimpang, kaum muslimin, ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmizi, ya, dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW mengatakan, antum banu Adam wa Adama min turab. Ya, kalian semua ini anak cucu Adam, dan Adam itu terbuat dari tanah. Ya, dan semua manusia itu asalnya dari Adam. Tidak lepas Nabi Muhammad SAW, cucu Adam. Dan Adam terbuat dari tanah. Nabi Muhammad SAW itu sama dengan kita. Sama-sama manusia. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi yang hampir setiap Jumat dibaca oleh seorang muslim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Hanya saja aku ini diberikan wahyu. Dan seterusnya. Ya. Sama, Nabi Muhammad SAW manusia juga. Bedanya beliau adalah seorang nabi. Unsur penciptaannya sama. Sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kum fayakun. Sama, ya. Anak Adam itu terbuat dari tanah semua. Ini dari cahaya katanya. Parah nih, kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Yang diciptakan dari cahaya Tuhan itu sendiri. Ini adalah akidah sesat, sahabatku semua. Secara tidak langsung, kalau kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari cahaya, maka kita sudah tersesat. Nabi Muhammad itu
sama dengan kita manusia, berasal dari tanah. Sama dengan manusia lainnya. Jadi teman-teman, dikatakan oleh Habib ini, Nabi Muhammad berasal dari cahaya Allah itu sendiri, itu batil. Tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya, itu dalilnya adalah hadis palsu. Bahkan ada riwayat yang palsu, hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta?" Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Hadis palsu. Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Sebetulnya sahabatku semua, sudah cukup banyak para ulama yang menjelaskan tentang hadis palsu ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, pertama kali diciptakan adalah nur nabimu wahai Jabir. Hadis riwayat Abdul Razzaq. Ya. Dan golongan ini meyakini bahwa nur Muhammad diciptakan sebelum lauhil mahfuz, qalam, surga, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Ya, ini dinukil dari kitab Kashful Khafa jilid 1 halaman 302. Ya. Namun pendapat ini ditentang secara keras dan dituding sebagai pendapat yang menyimpang karena dasarnya adalah riwayat yang palsu. Riwayat itu tidak ada tadi. Menerangkan kepada umat bahwa hadis tentang Nur Muhammad itu adalah hadis palsu yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari cahaya Allah itu sendiri. Itu hadis palsu. Hadis ini palsu dan dusta, tidak ada nilainya. Maka apa bedanya perkataan ini dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah? Dan ini sesat juga ya, menyesatkan. Dinukil dari perkataan Syekh Hasan Abul Ashbal Al-Zuhri Al-Misri dalam Syarah Sahih Muslim jilid 13 halaman 97. Juga Syekh Albani rahimahumullah semuanya menyebutkan ya, bahwasanya ini adalah min abtalil batil. Ini diantara kebatilan yang paling batil. Diambil dari Musu Al-Albani fil Aqidah di jilid 3 halaman 816. Nah kaum muslimin ya, sebenarnya sudah banyak penjelasan dari para asatidz mengenai batilnya hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari cahaya. Ya. Dan itu sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kaum muslimin. Ya. Tapi memang banyak sekali orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang, itu menyebarkan keyakinan-keyakinan, menanamkan akidah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari cahaya. Dan ini akidah yang batil, akidah yang berbahaya kaum muslimin. Apalagi ya, keyakinan-keyakinan yang seperti ini disebarkan oleh orang-orang seperti Husain Ja'far Al-Haddad ini kaum muslimin. Ya. Husain Ja'far Al-Haddad ini disebutkan oleh beberapa tokoh Aswaja ya, dengan data yang valid bahwasanya ini adalah orang Syiah. Ya, Husain Ja'far Al-Haddad itu adalah orang-orang Syiah. Ya, menempuh pendidikan di lembaga pendidikan milik orang Syiah. Dan kita tahu bahwasanya akidah Syiah itu adalah akidah yang sesat. Dan orang-orang Syiah tidak mungkin menampakkan dirinya, tidak mungkin memproklamirkan dirinya adalah orang Syiah. Karena memang mereka memiliki akidah taqiyah. Mereka akan berusaha berkamuflase. Dan ya kalau mereka bisa, serapi mungkin mereka akan berkamuflase, membaur kepada orang-orang untuk menanamkan akidah-akidah sesat mereka. Ya. Dan salah satunya ya, tempat yang paling mudah untuk berkamuflase bagi orang-orang Syiah itu ya Aswaja. Kita pernah mendengar penjelasan dari tokoh-tokoh Aswaja bahwasanya banyak sekali amaliyah-amaliyah yang asalnya dari Syiah yang kemudian diamalkan juga oleh orang-orang Aswaja. Ya. Yaitu mau nggak mau, itu yang menyebutkan tokoh Aswaja. Begitu juga dengan Husain Ja'far Al-Haddad ini. Yang menyebutkan Husain Ja'far Al-Haddad ini adalah orang Syiah, itu adalah tokoh Aswaja. Ya. Ada Pak Idrus Romli, kemudian ada juga Pak Kiai Lutfi Basori, di mana mereka adalah tokoh Aswaja yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa Husain Ja'far Al-Haddad ini adalah orang Syiah. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini
dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam. Dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah. Dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakan Tuhan Guru kami. Jadi saya ingin menanyakan, jadi salah seorang daripada Habib, yaitu Habib Husain Ja'far Al-Haddad, bagaimana status aslinya? Karena kadang-kadang ada yang mengatakan yang bahwa dia termasuk golongan Syiah. Itu saja. Itu saja. Oke. Orang itu bisa dikenal, seseorang bisa dikenal pertama. Maksudnya ini sikapnya bagaimana, kan gitu kan ya. Orang itu bisa dikenal pertama dari lingkungan keluarga. Yang kedua, orang itu bisa dikenal dari lingkungan pergaulan. Ya. Ketiga, orang itu bisa dikenal hakikatnya siapa dari dimana dia mengambil ilmu, tempat belajar atau alma mater. Itu ya. Nah, kemudian orang juga dikenal kalau sudah jadi masyarakat atau sudah jadi tokoh, ya lingkungan setempat itu di mana dia hidup. Begitu, Pak. Ya. Dikatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. At-tuyuru, burung itu ala ashkaliha taqa. Sesuai dengan jenisnya dia akan hinggap bersama. Begitu. Merpati itu selalu hinggap bersama merpati-merpati. Tidak mungkin merpati akan hinggap ikut rombongan gagak, tidak mungkin. Dan burung pipit, kata orang Jawa emprit, dia akan hinggap bersama dengan burung emprit atau pipit lainnya. Tidak mungkin dia akan kolaborasi ya, dengan burung elang, dimakan ya, habis. Dikatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu sesuai dengan jenisnya dia akan menggerombol, kumpul di situ, terbang bersama gitu ya. Walet dengan walet kan gitu kan ya. Walet dengan walet, walet dengan walet, aulat dengan aulat ya. Walet burung walet, walet bapak-bapak, aulat anak-anak. Ini makanya gerombol anak-anak itu bapak-bapak. Begitulah. Ini umum sudah. Maka Husain Ja'far Al-Haddad itu kalau kita tengok di mana dia belajar di pondok pesantren Yapi Bangil. Dan Yapi itu adalah pesantren terbesar Syiah di Indonesia. Itu begitu. Satu. Kalau kita kepingin tahu, kita buka status-statusnya. Status yang sekarang namanya istilahnya apa namanya? Jejak digital. Jejak digitalnya itu tidak bisa berbohong. Saya ini ceramah kayak gini kan direkam. Apalagi ini live, kemudian direkam nggak dihapus dengan bapak itu. Apa yang terjadi? Maka saya mengatakan saya anti Syiah. Selamanya orang yang mengatakan saya anti Syiah. Saya anti Wahabi, semuanya akan mengatakan anti Wahabi. Saya anti liberal, semuanya akan mengatakan saya ini anti liberal. Kalau Tengku Muhammad dikatakan, wah, Kiai Lutfi itu adalah tokoh NU garis lurus. Walaupun saya, enggak, tetap orang mengatakan seperti itu. Ya, karena apa? Dikatakan jejak digital. Sudah? Klik saja di situ jejak digital, asalkan kita teliti dengan benar satu persatu, maka disitulah Husain Ja'far Al-Haddad banyak sekali membela Syiah dan kepentingan Syiah. Itu membela Syiah, terus mau diapakan? Mau diingkari? Bukan saya yang menulis, dia yang menulis. Ya kan? Kalau saya mengatakan, misalnya saya mau tobat kata orang Syiah, syaratnya ada. Kita biar percaya itu syaratnya ada. Jadilah orang seperti kami perang melawan Syiah, karena Syiah adalah aliran sesat. Kalau mau mengaku jadi Ahlussunnah wal Jamaah, peranglah melawan Wahabi, peranglah melawan liberal, peranglah melawan Syiah dalam pemikiran. Begitu mestinya. Kalau diam saja, siapa mau percaya? Apalagi di dalam Syiah itu ada ajaran namanya taqiyah.
Apa takiyah itu? Kemunafikan. Apa kemunafikan? Zahirnya, apa zahirnya ini? Luarnya, dia ini mengatakan A, tapi hatinya mengatakan B. Nanti kalau ada kesempatan, kalau orang sudah lupa ajaran A, aku akan mengajarkan B. Itulah takiyah. Ya. Tapi kalau ikut perang, melawan aliran yang dia pernah di dalamnya, ya oke. Ya gitu. Tanpa itu, no. Wah, no. Enggak, kita tidak bisa terima. Karena apa? Jejak digital betapa jahatnya orang yang telah salah dan terang-terangan dia menulis di Twitter dan di akun-akun lainnya. Ya itulah kita pegang. Karena bukti. Kalau dikatakan, loh, kok bisa dia kumpul dengan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dia sedang bertakiyah. Dia sedang bertakiyah. Maka tidak salah juga orang mengatakan, walaupun tadi dikatakan at-tuyuru ala ashkaliyatako, tapi ada istilah musang berbulu domba. Musang berbulu domba. Ngapain itu musang berbulu domba? Karena akan memakan domba-domba. Domba yang sesat apa domba yang sesat ini? Akan memakan domba-domba itu, maka si musang akan menyamar sebagai domba. Yang repot dombanya ini dikasih tahu, Mbak domba itu lo musang. Oh bukan, itu kawanku. Ini kan repot. Masalahnya kan di situ, Pak. Ya, jelas. Ya, kalau saya selagi tidak ada pernyataan ikut perang bersama kami Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghilangkan, membumi, hanguskan ajaran Syiah yang ada di Nusantara, tetap saja maka pengakuannya belum bisa diterima. Begitu. Jelas? Baik. Selesai? Selesai tunggu? Baik. Nah kaum muslimin ya, dari dua tokoh aswaja tersebut kaum muslimin, ya kan jelas bahwa Husain Ja'far Al-Haddad itu adalah orang Syiah. Dan kita tahu orang-orang Syiah itu akidahnya sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kita nggak bisa menjelaskan secara detail tentang ya bagaimana kesesatan akidah orang-orang Syiah di dalam video ini kaum muslimin ya. Ada banyak video dari para asatidz yang menjelaskan secara detail bagaimana akidah orang-orang Syiah. Ya. Yang jelas saja kaum muslimin, ya, orang-orang Syiah itu menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi. Karena Jibril itu salah dalam menurunkan wahyu. Kemudian menganggap bahwasanya para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir. Ya. Menganggap istri Nabi Muhammad SAW kafir. Itu kan jelas-jelas akidah yang sangat menyimpang kaum muslimin. Ya, tapi sayang memang ya, orang-orang Syiah justru di negeri kita ini diagung-agungkan. Amaliyahnya diuri-uri sama orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ditambah lagi orang-orang Syiah sendiri itu diorbitkan oleh orang-orang aswaja. Ini masalah kaum muslimin. Masalah. Ya. Ya contoh lah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Mereka terang-terangan mengakui bahwasannya mereka orang-orang yang identik dengan Syiah, ya, itu disebut sebagai generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Yang nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan menolak mereka disebut menolak Islam. Ya. Coba lihat ya, kelakuan para Ba'alawi. Ya, persis orang-orang Syiah kaum muslimin. Kuburan-kuburan diagungkan, persis orang Syiah. Ya. Kuburan dibangun, megah, diibadahi, dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Ya, solawatan ketimpringan rame-rame. Belum lagi memuja Husain, minta bantuan sama Husain, madad ya Husain. Itu kan identik dengan Syiah. Ya. Tapi karena mereka ini diangkat oleh orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, apalagi tokoh besar, apalagi disebut generasi terbaik, maka ya lumayan susah untuk menyingkirkan mereka. Ya, karena mereka didukung oleh orang-orang yang punya power, ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh aswaja yang mereka masih mau menjadi pendukung Ba'alawi. Padahal sudah jelas-jelas mereka ini dianggap oleh Ba'alawi rendahan.
sehebat apapun keulamaan mereka, mereka nggak akan lebih mulia daripada Habib yang gila, Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat. Jadi sangat mengherankan, ya. Kok mereka masih mau menjadi pendukung orang-orang seperti itu, kaum muslimin? Ya, sangat mengherankan, kaum muslimin. Jadi sebenarnya mereka ini orang-orang yang akan menyesatkan kaum muslimin dari akidah yang hak, kaum muslimin. Ya. Mereka menggiring perlahan demi perlahan, ya, untuk menyesatkan kaum muslimin. Dan yang sangat disayangkan, mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, memiliki gelar yang tinggi, ya, kemudian memiliki jamaah yang banyak, ya, dan ditambah musibah lagi, ada orang yang bermanhaj salaf, ya, kemudian melarang orang mengkritik orang-orang seperti itu hanya karena alasan orang yang dikritik itu punya gelar yang tinggi, pendidikan yang tinggi, ya, dan punya jamaah yang banyak. Ini kan musibah kaum muslimin, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.